Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok penyaji. Di sini saya dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya Putu Angelina Parasari Ningrum dengan NIM 1917051030, Dewa Ayu Made Adinda Ratnasari 1917051114, dan saya sendiri Made Rizka Darmayanti dengan NIM 1917051009 akan memberikan hasil diskusi kami tentang overview of the financial statement audit. Nah, apa itu overview financial statement audit? Overview financial statement audit adalah gambaran mengenai audit atau pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas bisnis atau pemilik atau pemegang saham atau pihak yang berkepentingan. Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses diagnostik untuk membuat pertimbangan tentang akun yang mungkin mengandung salah saji yang material, serta memperoleh bukti tentang penyajian yang wajar dalam laporan keuangan melibatkan 6 langkah. 6 langkah pokok yang dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan. Yang pertama ada melakukan prosedur penilaian risiko. Yang kedua ada menilai risiko salah saji material. Yang kedua ada merespon risiko yang dinilai. Yang keempat ada melakukan prosedur audit lanjutan. Yang kelima ada mengevaluasi bukti audit. Yang keenam ada mengkomunikasikan temuan audit. Tahap 1, yaitu melakukan prosedur penilaian risiko. Terdapat 7 langkah dalam menilai atau memahami risiko salah saji material, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan, yang kedua ada memahami tentang bisnis dan lingkungan bisnis perusahaan, yang ketiga ada membuat keputusan mengenai materialitas, yang keempat ada menjalankan prosedur analisis, yang kelima ada mengidentifikasi risiko atas kemungkinan yang terjadinya salah saji yang material, termasuk risiko kecurangan. Yang keenam, ada mengembangkan persiapan strategi audit, dan yang ketujuh, ada memahami pengendalian internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Putu Angelina Parasari Ningrum dengan NIM 19170511030. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai 7 langkah dalam menilai atau memahami resiko salah saji material. Untuk langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan. Hal yang perlu dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik dari asersi yang dibuat oleh manajemen atas setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adapun terbagi menjadi 5 kategori asersi laporan keuangan, yaitu yang pertama keberadaan atau kejadian. Berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas memang ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat benar terjadi selama periode tersebut untuk menghindari kecenderungan lebih saji. Yang kedua yaitu kelengkapan, berkaitan dengan apakah semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan telah tercantum secara lengkap untuk menghindari kecenderungan kurang saji. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban, berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu. Selanjutnya yaitu ada penilaian atau alokasi, berkaitan dengan komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya. Yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan, di mana berkaitan dengan komponen tertentu dari laporan keuangan yang telah digolongkan atau diuraikan dan diungkapkan dengan jelas. Pengumpulan bukti yang dilakukan oleh auditor digunakan untuk mengevaluasi asersi manajemen bagi setiap saldo akun yang material dalam kelompok transaksi. Langkah kedua yaitu memahami tentang bisnis dan lingkungan bisnis perusahaan.
Dalam memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, seorang auditor harus memperoleh pemahaman tentang industri entitas, peraturan-peraturan, dan faktor eksternal. Yang kedua yaitu sifat perusahaan, termasuk kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan. Lalu selanjutnya itu ada tujuan strategi dan resiko bisnis terkait yang mungkin menghasilkan salah-saji material. Yang terakhir yaitu manajemen dan review kinerja perusahaan. Auditor menggunakan informasi dan pengetahuan tersebut untuk menambah pengetahuan tentang laporan keuangan dan menilai risiko salah saji material. Langkah yang ketiga yaitu membuat keputusan mengenai materialitas. Konsep materialitas dapat mempengaruhi proses audit karena auditor membuat pertimbangan awal mengenai materialitas, sementara auditor membuat perikatan untuk membuat keputusan penting tentang lingkup audit. Materialitas merupakan konsep penting yang akan menjadi pedoman auditor dalam menentukan lingkup pekerjaan audit. Untuk menemukan pengabaian ataupun salah saji yang bersama-sama berpotensi mencapai suatu jumlah yang akan mempengaruhi para pengguna laporan keuangan. Konsep materialitas ini juga menjadi pedoman audit ketika mengevaluasi temuan audit. Langkah yang keempat yaitu ada melakukan prosedur analisis. Prosedur analisis adalah prosedur yang mengevaluasi informasi keuangan yang dijadikan bahan dari hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Selain itu, prosedur analisis digunakan untuk mengidentifikasi potensi dari kemungkinan salah saji laporan keuangan. Untuk langkah yang kelima yaitu mengidentifikasi resiko atas kemungkinan terjadinya salah saji yang material termasuk resiko kecurangan. Untuk mengidentifikasi resiko atas kemungkinan terjadinya salah saji yang material, digunakan komponen resiko audit yang terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Selain itu, digunakan juga risiko kecurangan. Standar pelaporan audit menjelaskan bahwa audit dirancang untuk bisa menjamin kewajaran bukan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Sejak audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, ada beberapa tingkat risiko bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material yang tidak terdeteksi oleh auditor. Adapun risiko audit, yakni risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen risiko audit. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Adalah kerentanan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait. Penilaian terhadap risiko bawaan meliputi evaluasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan salah saji pada suatu asersi. Yang kedua yaitu risiko pengendalian, adalah risiko yang terjadinya salah saji yang material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Risiko salah saji yang material untuk suatu asersi dapat berkurang apabila auditor memiliki bukti bahwa pengendalian atas asersi tersebut telah secara efektif dirancang dan ditetapkan dalam operasi. Yang ketiga yaitu risiko deteksi, adalah risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Auditor mengendalikan risiko deteksi dengan menggunakan professional judgment-nya untuk membuat keputusan tentang prosedur audit apa yang akan dilaksanakan, kapan melaksanakan prosedur audit, keluasan dari prosedur audit, dan siapa yang harus melaksanakan prosedur audit. Selanjutnya yaitu risiko kecurangan. Auditor diharuskan untuk menilai risiko salah saji material karena fraud. Ketika auditor mempertimbangkan risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor juga harus mempertimbangkan risiko fraud. Auditor biasanya mempertimbangkan risiko salah saji material karena dua tipe fraud, yaitu kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Fraud disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kesempatan melakukan fraud, insentif
atau tekanan untuk terlibat dalam fraud, dan kemampuan untuk merasionalisasi fraud sebagai nilai etika internal. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayumadi Adina Ratnasari dengan NIM 1917051114. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Langkah mengembangkan strategi audit pendahuluan. Dalam tahap ini, auditor membuat keputusan pendahuluan tentang komponen model risiko audit dan mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk mengumpulkan bukti, berdasarkan dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut. Strategi audit pendahuluan bukan merupakan spesifikasi mendetail dari prosedur audit yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan audit. Sebaliknya, strategi ini mempresentasikan pertimbangan pendahuluan auditor mengenai suatu pendekatan audit dan didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu mengenai pelaksanaan audit. Langkah ketujuh, memahami pengendalian internal. Auditor menggunakan pengetahuan tentang sistem pengendalian internal untuk merancang prosedur audit lanjutan untuk memperoleh bukti. Sangat penting untuk memahami sistem pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi bukti yang sesuai untuk menguji asersi laporan keuangan. Jika auditor mengidentifikasi pengendalian internal yang kuat yang berdasarkan asersi, auditor mungkin memilih untuk mengumpulkan bukti lebih banyak tentang efektivitas operasi pengendalian internal dan bukti lebih sedikit tentang transaksi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, tahap kedua, menilai risiko salah saji material. Auditor harus dapat mengidentifikasi berbagai macam risiko salah saji material. Dalam menilai risiko salah saji material, seorang auditor dapat melakukan hal berikut ini. Yang pertama, menghubungkan faktor risiko dengan potensi salah saji material dalam tingkat laporan keuangan atau tingkat asersi. Yang kedua, menentukan apakah besarnya risiko tersebut akan menghasilkan salah saji material di laporan keuangan. Yang ketiga, menentukan kemungkinan bahwa risiko akan mengakibatkan salah saji material. Yang keempat, menentukan adanya risiko bawaan yang signifikan. Tahap ketiga, merespon risiko yang telah dinilai. Ketika auditor mengidentifikasi risiko yang dapat menghasilkan salah saji material pada laporan keuangan, auditor harus dapat mengembangkan respon yang sesuai untuk meyakinkan bahwa risiko audit tersebut agar tetap pada risiko tingkat rendah. Auditor biasanya merespon risiko yang telah dinilai dengan 4 respon utama sebagai berikut. Pertama, staffing and supervision atau penetapan staf dan pengawasan. Yang kedua, nature of audit atau sifat pengujian audit. Yang ketiga, timing of audit test atau saat pengujian audit. Yang keempat, extent of audit test atau luas pengujian audit. Tahap keempat, melakukan prosedur audit lanjutan. Dalam tahap keempat ini, auditor melakukan prosedur audit lanjutan untuk melaksanakan tujuan dengan menggunakan keseksamaan dan kecermatan profesional. Prosedur audit lanjutan antara lain yang pertama, melakukan prosedur penilaian risiko lanjutan. Yang kedua, melakukan pengujian pengendalian atau test of control. Yang ketiga, melakukan pengujian substantif atau substantive test. Tahap keempat, mengevaluasi bukti. Dalam mengevaluasi bukti, terdapat 3 langkah utama yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, mengevaluasi kembali prosedur penilaian risiko. Yang kedua, menentukan signifikasi suatu temuan. Yang ketiga, membuat dan mendokumentasikan kesimpulan.
Yang pertama, dalam mengevaluasi bukti auditor harus menentukan apakah penilaian risiko atas salah satu material telah sesuai. Jika ditemukan terdapat risiko salah satu material, maka auditor harus mengevaluasi kembali prosedur yang telah direncanakan berdasarkan revisi pertimbangan risiko yang dinilai untuk beberapa atau semua risiko. Yang kedua, auditor harus mengevaluasi penyimpangan yang signifikan terhadap prosedur pengendalian serta kesalahan atau error yang signifikan atau ditemukannya fraud selama audit. Yang ketiga, jika auditor tidak menemukan bukti kompeten yang cukup, auditor harus memperoleh tambahan bukti audit atau menyatakan qualified atau disclaimer opinion jika terdapat keterbatasan lingkup audit. Tahap ke-6, mengkomunikasikan temuan audit. Langkah terakhir dalam suatu audit adalah mengkomunikasikan temuan audit ke pihak terkait, seperti manajemen atau pihak lain yang membutuhkan informasi audit. Dalam mengkomunikasikan temuan audit, terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, komunikasi pada laporan keuangan melalui laporan audit. Yang kedua, komunikasi lain yang diperlukan dengan manajemen dan dewan direksi. Yang ketiga, komunikasi adanya temuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.